Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semester 5 mata kuliah Metodologi Penelitian Tafsir, program studi IAT Fakultas Agama Islam Nurul Jadid. Hari ini saya akan mengajar dan akan memberikan materi tentang pengenalan metodologi penelitian tafsir Al-Quran, ruang lingkup dan skop pembahasan tentang metodologi penelitian. Setelah materi ini saya sampaikan, saya juga akan memberikan evaluasi terhadap materi yang sudah saya sampaikan ini berupa esai yang bisa teman-teman isi di e-learning. Nanti saya akan baca dan akan memberikan penilaian sebagai tolak ukur dari apakah teman-teman mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 ini betul-betul telah menguasai apa yang sudah saya sampaikan dan telah mendiskusikan apa yang menjadi pembahasan pada pertemuan ini. Baik teman-teman, kita perlu mengetahui apa itu metodologi dan apa itu tafsir Al-Quran. Yang pertama kita bahas tentang metodologi. Sebagaimana yang kita telah pelajari bersama dan tidak asing di telinga kita bahwa metode itu adalah cara, tetapi kemudian ditambah logi atau dalam bahasa Yunaninya adalah logos, maka itu berarti menjadi ilmu yang mengkaji tentang cara-cara. Jadi kalau metode itu adalah cara, konsep yang sistematis, maka ketika membahas tentang metodologi, maka adalah memberikan pengertian ilmu yang mengkaji tentang cara-cara atau prosedur yang sistematis yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu. Nah, ini secara umum tentang metodologi memiliki pengertian demikian, bahwa ilmu-ilmu yang mengkaji, mempelajari ya cara-cara dan prosedur-prosedur yang sistematis yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu pengertian metodologi yang general. Nah, ketika ini disandingkan dengan tafsir, maka menjadi metodologi tafsir. Ya. Maka itu akan memberikan pengertian berbeda dengan pengertian metodologi penelitian tafsir. Ketika pengertian metodologi penelitian tafsir, maka itu adalah memiliki arti cara-cara, prosedur ya yang sistematis yang digunakan untuk penelitian tafsir ya, yang mengkaji tentang Al-Quran ya. Itu. Nah, bagaimana teman-teman sekalian ketika metode penelitian tafsir ini tiga kata ketika digabung menjadi satu, yaitu metodologi penelitian tafsir, maka memiliki pengertian bahwa metodologi penelitian tafsir merupakan sekumpulan prinsip, pendekatan, dan teknik ilmiah yang digunakan untuk menyelidiki proses, prosedur, dan perkembangan tafsir Al-Quran, ya, mencakup cara menafsirkan serta cara meneliti. Jadi itu harus dipahami dulu oleh teman-teman bahwa metode tafsir itu berbeda dengan metodologi penelitian tafsir. Kalau kita membaca metode tafsir, maka itu adalah cara-cara untuk menafsirkan Al-Quran. Tetapi kalau metodologi penelitian tafsir, maka ini memiliki arti bahwa cara-cara ilmu tentang cara, prosedur, ya, langkah-langkah
untuk meneliti suatu penafsiran. Ya, untuk meneliti suatu penafsiran. Baik itu apakah penelitian tentang tokoh, penelitian tentang Al-Quran itu sendiri, misalnya tematik, ya, mukoron, atau penelitian tentang sejarah-sejarah Al-Quran. Maka ini harus dipahami oleh teman-teman bahwa ada perbedaan antara metodologi tafsir atau metode tafsir dan metodologi penelitian tafsir. Nah itu. Jadi kalau metode tafsir atau metodologi tafsir itu adalah berkaitan dengan cara-cara, prosedur-prosedur, ya, tahapan-tahapan bagaimana untuk menafsirkan Al-Quran, ya, untuk menafsirkan Al-Quran menggunakan prinsip-prinsip metode-metode Al-Quran. Tetapi kalau metodologi penelitian tafsir, maka ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang cara, prosedur, ya, penelitian, ya, tafsir, ya, dengan menggunakan perangkat keilmuan yang memadai, ya, dan sistematis. Itu harus dipahami dulu. Kemudian berikutnya adalah ruang lingkup penelitian tafsir. Yang pertama adalah kita, karena ini berbicara tentang ilmu, cara, ya, prosedur yang memahami tentang riset-riset Al-Quran, maka ketika kita melakukan riset atau penelitian terhadap Al-Quran, maka apa yang kita teliti? Yang pertama adalah teks Al-Quran itu sendiri. Ya, bisa kita analisisnya menggunakan analisis linguistik, bisa menggunakan semantik atau balaghah dari teks Al-Quran. Jadi menggunakan perangkat-perangkat keilmuan yang lain untuk melihat, membaca, dan meneliti Al-Quran itu sendiri. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah tafsir. Ya, kita tahu bahwa ada perbedaan yang signifikan antara Al-Quran itu sendiri dengan tafsir. Bahwa Al-Quran itu adalah wahyullah, wahyu dari Allah. Kemudian kitab tafsir itu adalah murni hasil pemikiran, diskusi, renungan manusia atau mufassir ketika dia memahami Al-Quran. Maka ketika kita membaca tafsir Al-Quran, maka disitulah pemahaman seseorang, ya, ada atau muncul di dalam kitabnya yang terimplementasikan dalam proses-proses penafsiran, sehingga hasilnya tergantung kepada si penafsir tersebut. Kalau dia adalah penafsirannya memiliki kecukupan ilmu yang sangat luas, maka hasil tafsirnya tentu sangat mencakup semua pembahasan dan sesuai dengan keilmuan mufassirnya. Sehingga kalau Al-Quran itu adalah maknan walafdhan minallah, tetapi kalau kitab tafsir itu sebuah pemikiran manusia yang boleh jadi karena itu adalah sifatnya adalah pemikiran, maka hari ini relevan, tapi tidak relevan boleh jadi di tahun-tahun mendatang, atau dulu sangat relevan sekali tetapi untuk konteks hari ini justru sudah tidak relevan. Nah, tafsir ini ada di beberapa kitab atau kitab tafsir, kemudian tafsir Ruhul Ma'ani misalnya, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dan seterusnya. Itu salah satu cakupan penelitian ilmu tafsir. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, fenomena sosial. Jadi fenomena sosial ini juga menjadi cakupan dalam riset-riset ilmu Al-Quran dan tafsir atau riset-riset metode penelitian tafsir. Meliputi pertama adalah resepsi. Jadi bagaimana masyarakat itu terinternalisasi atau bagaimana masyarakat mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya Al-Quran dijadikan sebagai bacaan-bacaan tertentu yang diyakini akan menarik atau akan mendatangkan
rezeki atau hal yang positif, atau Al-Quran ya diamalkan untuk kebutuhan hajat tertentu, atau yang lain misalnya yang berpengaruh kepada perilaku, misalnya kejujuran karena terinspirasi dengan Al-Quran dan seterusnya. Itu metode tentang resepsi atau penerimaan manusia terhadap Al-Quran. Nah, salah satunya adalah living misalnya ya, living Quran di sini. Nah, penelitian filologis ini juga masuk dalam kategori skop riset-riset ilmu tafsir ya, yang meliputi pada naskah tafsir, sanad misalnya, dan kritik terhadap kitab-kitab tafsir ya. Ya, apakah kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama dulu itu benar-benar memenuhi terhadap beberapa persyaratan atau kaidah-kaidah tafsir sehingga tafsirnya bisa diterima, atau justru melenceng dari kaidah-kaidah tafsir yang dirumuskan oleh para ulama sehingga tafsirnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak relevan. Kemudian salah satu skop penelitian tafsir juga adalah penelitian historis yang berkisar pada misalnya perkembangan kitab tafsir ya, dari klasik, kemudian pertengahan, modern, kontemporer. Apa saja perubahan-perubahan dan apa saja yang tetap ya, dari perjalanan dari klasik, pertengahan, modern hingga kontemporer. Nah, ini bisa menjadi kajian-kajian kita di dalam penelitian kitab atau penelitian tafsirnya. Kemudian berikutnya teman-teman adalah yang paling banyak dilakukan oleh kita adalah penelitian tematik. Ya. Tematik misalnya tentang isu-isu politik, gender, lingkungan, ya, dan isu-isu yang terkini misalnya isu-isu kemiskinan, isu-isu mustadafin dan seterusnya. Ini yang paling banyak dilakukan di Indonesia dan di Timur Tengah ya, karena memang untuk menempuh atau melakukan riset tentang tematik ini ya tidak perlu meriset seluruh surat atau ayat yang ada dalam Al-Quran, hanya saja mengumpulkan beberapa tema-tema tertentu ya yang menjadi fokus kajian, sehingga ayat-ayat yang bersinggungan dengan tema tersebut dikumpulkan, diurutkan sesuai dengan asbabun nuzul, dipahami dan ditafsirkan oleh mufassir atau oleh pembaca Al-Quran. Nah, kemudian teman-teman ada penelitian pemikiran ini yang masuk juga menjadi favorit, yaitu penelitian tokoh. Contoh misalnya pandangan Quraish Shihab terhadap gender, pandangan Fadlur Rahman terhadap kebebasan beragama dan seterusnya. Nah, ini kajian-kajian tokoh juga masuk dalam penelitian pemikiran, dan ini juga menjadi skop kajian penelitian tafsir. Kemudian berikutnya adalah living. Tadi saya singgung bahwa living ini adalah hasil perenungan manusia atau kita dari apa yang ia dapat dalam Al-Quran kemudian terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini menjadi praktik baik atau menjadi tradisi yang diilhami atau yang diinspirasi oleh lafadz Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah pendekatan ilmiah ya. Ya, pendekatan ilmiah ini meliputi misalnya satu kajian terhadap Al-Quran namun menggunakan beberapa perspektif. Ya, kajiannya misalnya tentang mustadafin, tetapi dia menggunakan teori-teori sosial, ya, teori-teori antropologi dan seterusnya. Sehingga ini menjadi perkawinan antara kajian ilmu Al-Quran, penelitian ilmu Al-Quran dengan pendekatan-pendekatan lain. Nah, itu teman-teman, objeknya adalah 3.
tadi itu adalah bentuk-bentuk atau skop kajian penelitian tafsir, maka sekarang objeknya. Ya. Pertama adalah teks Al-Quran itu sendiri, yang kedua adalah kajian kitab tafsir, kemudian ketiga adalah fenomena penafsiran sosial. Di luar ini tidak ada lagi ruang bagi teman-teman untuk melakukan riset-riset Al-Quran. Jadi kalau mau meneliti di luar ini tidak bisa. Contoh misalnya mau meneliti tentang kitab Qurratul Uyun, itu tidak bisa. Kenapa? Karena bukan kitab tafsir. Mau meneliti tentang Fathul Qorib nggak bisa. Kenapa? Karena memang itu bukan kitab tafsir. Maka yang diperbolehkan sebagai objek penelitian dalam penelitian, ya, metodologi penelitian tafsir adalah teks Al-Quran itu sendiri, dengan yang tadi saya jelaskan, dengan beberapa pendekatan, dengan beberapa model, ya, penelitian, itu sangat bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah kajian kitab tafsir. Ya, kitab tafsir, apakah itu pergeserannya, apakah itu pemikirannya, apakah itu tematiknya, apakah itu, sangat luas sekali teman-teman. Kemudian fenomena penafsiran sosial, artinya adalah bagaimana Al-Quran diamalkan di masyarakat. Apapun fenomenanya di masyarakat, asal itu terinspirasi oleh Al-Quran atau itu didorong oleh Al-Quran, maka ini bisa menjadi objek kajian penelitian tafsir. Maka ini perlu diperhatikan bahwa di luar kajian-kajian ini tentu tidak bisa diakui sebagai objek kajian penelitian tafsir. Tetapi teman-teman, selain dari tiga ini, misalnya ketersinggungannya sangat erat dengan Al-Quran, itu tetap diterima asalkan variabel-variabel teks Al-Quran, kitab tafsir, kemudian living atau fenomena penafsiran sosial atau Al-Quran diamalkan oleh masyarakat, ya, itu maka ini masih bisa diakomodir, ya. Tetapi kalau misalnya temanya adalah tentang keadilan dalam perspektif kitab Fathul Qorib, itu nggak bisa kita akui karena memang kitab Fathul Qorib bukan termasuk kitab tafsir. Nah, berikutnya bidang-bidang penelitian, ya. Tadi sudah disinggung sebenarnya, tapi sebagai penguatan bahwa penelitian filologis, historis, tematik, pemikiran, dan living, ya, ini sebagai penguat saja. Maka pendekatan-pendekatan yang bisa kita pakai ketika nanti melakukan riset-riset terhadap ilmu Al-Quran atau tafsir, maka pendekatan internal text atau yang kita sebut sebagai mafil Quran, ya. Contoh misalnya internal text itu, ya, bahasa-bahasa yang digunakan oleh Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran sendiri, atau dalam bahasa yang lebih mudah, Al-Quran yufassiru ba'duhum ba'dah, bahwa Al-Quran menafsirkan dirinya sendiri, atau Al-Quran, kata dalam Al-Quran, pengertian dalam Al-Quran hanya bisa dipahami melalui teks-teks Al-Quran yang lain. Nah, ini begitu. Kemudian pendekatan eksternal, ada beberapa pendekatan di luar ulumul Quran. Kalau tadi pendekatan internal teks itu menggunakan pendekatan asbabun nuzul, maki madani, nasih mansukh, dan seterusnya. Tapi untuk pendekatan eksternal adalah pendekatan-pendekatan yang bukan merupakan kajian tafsir sebenarnya, atau bukan kajian ilmu Al-Quran. Contoh sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang berada di luar konteks ilmu Al-Quran. Tetapi sosiologi bisa digunakan di dalam kajian-kajian ilmu Al-Quran ketika Al-Quran ini atau ketika riset yang kita lakukan adalah bersinggungan dengan masyarakat. Ini harus dipahami oleh teman-teman. Contoh misalnya, kita melihat bahwa pelaksanaan pelet peteng di masyarakat Madura dengan membaca surat Maryam dan surat Yusuf misalnya. Nah, ini tanpa menggunakan metode atau pendekatan sosiologis, ini susah untuk dipahami karena ini bersinggungan dengan masyarakat, bersinggungan dengan kepercayaan, bersinggungan dengan adat istiadat, fenomena, dan seterusnya yang tidak ditemukan sebenarnya di dalam ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran, ya. Asbabun nuzul tidak bisa ke situ, maki madani tidak bisa ke situ, tetapi teori-teori sosiologi untuk melihat secara utuh
masyarakat yang ada di Semenep misalnya dalam konteks penelitian tadi pelet peteng, maka itu bisa dilihat, bisa diurai menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologis. Nah, pendekatan yang ketiga yang sering kita gunakan juga adalah pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Interdisipliner itu menggunakan satu pendekatan yang berada di luar ilmu Al-Quran atau pendekatan eksternal, satu saja. Contoh misalnya kita akan meneliti tentang eh, linguistik, ya, linguistik Al-Quran, maka kita bisa menggunakan teori-teori linguistik yang berada di luar kajian-kajian ilmu Al-Quran. Atau kita ingin meneliti misalnya tentang hukum potong tangan yang paling mudah, ya, kita berikan contoh hukum potong tangan. Jelas sekali sebenarnya dalam Al-Quran itu hukum potong tangan, ya, asariku wasarikatu fakto aidiyahuma, bahwa orang yang eh, mencuri dari laki-laki atau mencuri dari perempuan, maka fakto aidiyahuma, maka potonglah tangan, ya, keduanya. Nah, ini eh, kalau kita tidak menggunakan teori-teori yang saya sebutkan tadi, sosiologis misalnya, ya, itu akan kaku penafsiran kita, akan kering, ya, karena teks itu adalah kalamullah, ya, dan tidak akan berubah sampai kapanpun, dari zaman Nabi Muhammad sampai kapanpun, tetapi al-waqa'i, ya, ghairu mutanahiyah, bahwa eh, peristiwa, fenomena masyarakat dan kemanusiaan ghairu mutanahiyah, tidak akan pernah habis-habisnya, artinya dinamis, berkembang terus, ya. Dulu tidak ada handphone, sekarang ada handphone. Dulu perempuan dilarang keluar rumah karena kondisi dan situasi yang tidak aman, tetapi sekarang keamanan di mana-mana. Kemudian keterjaminan perempuan juga dijaga, ya, sehingga perempuan dapat keluar rumah dengan aman. Oleh karena itu ini perlu dipahami secara sosiologis. Sama satu. Kalau misalnya dipahami secara sosiologis, juga dipahami secara antropologis, dan dipahami secara psikologis misalnya, dalam 3 disiplin keilmuan masuk untuk menguatkan riset-riset dalam Al-Quran, maka itu disebut sebagai pendekatan multidisipliner. Artinya banyak pendekatan yang ada di luar Al-Quran kita masukkan ke dalam riset-riset kita, sehingga memperkaya pandangan kita terhadap persoalan yang kita bahas. Nah, berikutnya tujuan dan signifikansi metodologi penelitian tafsir. Dengan kita belajar metodologi penelitian tafsir, apa sih kira-kira akhirnya yang kita dapatkan? Ya, kira-kira apa sih tujuan kita belajar tentang eh, metodologi penelitian tafsir? Yang pertama adalah landasan ilmiah tafsir. Artinya, teman-teman sebelum menjadi mufassir atau meneliti Al-Quran, maka logika berpikirnya harus bagus dulu, ya. Logika berpikirnya harus benar dulu, supaya nanti konklusi-konklusi yang disimpulkan dari kita meneliti Al-Quran itu benar, tidak ngawur, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kritis mahasiswa. Artinya bahwa eh, kitab-kitab tafsir yang kita gunakan sampai hari ini adalah kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh abad 19 mungkin, atau lebih, Oleh karena itu, ketika teks bertentangan dengan konteks atau teks bertentangan dengan fenomena sosial kemasyarakatan, maka ini yang harus menjembatani, ya, adalah pendekatan-pendekatan penelitian tafsir ini. Kemudian yang ketiga, maksud saya adalah tafsir sebagai objek penelitian. Ya, ini supaya tahu bahwa apa saja objek-objek yang bisa kita bahas di dalam riset-riset ilmu Al-Quran. Nah, menghubungkan tafsir klasik tadi sudah disinggung bahwa ketika kita membaca kitab tafsir yang ditulis oleh ulama dahulu, maka setidaknya kita dapat mengkontekstualisasikan apa yang ada dalam kitab tafsir itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah,
Ini tadi sempat disinggung di awal bahwa ilmu tafsir, ya, dan metodologi penelitian tafsir itu berbeda. Kalau ilmu tafsir itu adalah kaidah memahami Al-Quran. Tapi kalau metodologi penelitian tafsir adalah cara meneliti tafsir atau cara meneliti ilmu Al-Quran. Ya, cara menelitinya. Karena cara meneliti, maka seperti kita membuat cetakan. Contoh misalnya, kita membuat cetakan pisang. Maka ilmu tafsir adalah bagaimana cara membuat pisang. Ya, tanam dulu bibitnya, disiram, kemudian dipanen. Itu cara memahami atau membuat pisang. Tapi kemudian metodologi penelitian tentang eh, pisang misalnya, maka itu akan memiliki kesimpulan yang variatif. Maka pisang ini lebih dalam, tidak hanya mengeluarkan buah pisang, tahu tata cara bagaimana menanam pisang, tetapi juga tahu apakah ada kesalahan ketika menanam, apakah ketika menanam ada ukuran-ukuran tertentu yang dapat memberikan buah yang bagus misalnya, dan sampai pada hasil produksi misalnya. Setelah ini, setelah berbuah, maka kita akan kemas seperti apa pisangnya supaya bisa berbeda dan memiliki nilai tambah di antara produk-produk yang lain. Jadi teman-teman, kalau ilmu tafsir itu adalah kaidah untuk memahami Al-Quran, kalau metodologi adalah cara-cara, ya, prosedur-prosedur penelitian tentang ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, contoh misalnya ya dalam penelitian tafsir ya. Pertama misalnya menampilkan berbagai penelitian yang mengembangkan pendekatan metodologis dalam kajian tafsir. Ya, contoh misalnya analisis metodologi tafsir Al-Manar karya Abduh dan Rashid Ridho. Kajian tentang pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam tafsir Al-Manar. Nah, ini tadi contoh dari pemikiran. Ya, contoh. Yang kedua misalnya, studi perbandingan tafsir tematik gender antara Quraish Shihab dan Aminah Wadud misalnya. Ini contoh. Nah, ini bukan dilihat dari perspektif ilmu tafsir, tetapi bagaimana cara kita membandingkan tafsir tematik tentang gender Quraish Shihab dan Aminah Wadud. Caranya bagaimana? Nah, sama seperti kita memiliki ukuran tadi saya bilang, ya, agar supaya hasil konklusi kita ketika membandingkan antara Quraish Shihab dan Aminah Wadud itu benar, maka nanti akan diberikan cetakan. Gini loh cetakannya kalau mau membandingkan sebuah pemikiran seseorang, ya. Maka kalau cetakannya salah, kalau metodologinya salah, maka kita juga konklusinya akan salah. Tapi kalau metodologinya benar, maka kita akan memberikan konklusi yang benar. Maka tergantung cetakannya. Apakah cetakannya pas, apakah cetakannya terlalu besar atau terlalu kecil. Ya. Kemudian penelitian resepsi masyarakat Jawa terhadap surat Yasin dalam tradisi tahlilan. Nah, ini living tadi saya bilang bahwa prosedur-prosedur yang dilakukan oleh si peneliti, oleh kita ketika melakukan penelitian tentang living apa saja. Ya, reception itu apa saja. Ya, maka digunakan wawancara, ya. Kemudian apa saja instrumen wawancaranya, apa saja angketnya, atau disampaikan, apa saja variabel yang diukur. Itu bisa kita lakukan atau kita pelajari di mata kuliah metodologi penelitian tafsir. Begitu teman-teman sekalian, sekedar pengantar tentang definisi, pengertian, metodologi penelitian tafsir Al-Quran dan ruang lingkupnya. Setelah ini silakan teman-teman buka e-learningnya dan masuk ke dalam kuis. Silakan isi kuis saya yang ada di e-learning teman-teman sekalian. Materinya seputar apa yang saya sampaikan sebagai pengulangan dan komentar teman-teman terhadap apa yang materi yang kita diskusikan pada siang hari ini. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap buka
kuis dan silakan cek dan diisi dalam e-learning dalam batas waktu yang sudah ditentukan.